Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang materi permasalahan pendidikan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Dasar Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD. Kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Dalam materi permasalahan pendidikan, kita akan belajar 4 hal, yaitu permasalahan teoritis, permasalahan praktik, contoh masalah pendidikan di Indonesia, dan solusi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yuk kita bahas. Permasalahan teoritis dalam pendidikan ini muncul akibat adanya perbedaan ilmu-ilmu pendukung yang digunakan dan perbedaan konsep dalam ilmu pendukung tersebut. Permasalahan teoritis juga menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi pelaksanaan dan penggunaan hasil pendidikan. Seorang ahli bernama Umar Tirtaharja mengklarifikasikan masalah-masalah pendidikan tersebut menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah masalah operasional, yaitu masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Contohnya, seperti kesalahan memilih metode mengajar, memilih, dan menggunakan media. Masalah kedua yaitu masalah struktural atau mungkin dapat disebut masalah manajemen. Contoh dari masalah ini misalnya berada pada masalah sistem pendidikan yang digunakan, seperti koordinasi, kebijakan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah masalah fundamental, yaitu masalah yang mendasar seperti masalah teoritis, masalah filosofis, dan sebagainya. Masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia yaitu 1. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek dan seni ini mempengaruhi pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari setiap inovasi baru yang selalu menuntut perubahan yang harus sesuai dengan perkembangan iptek yang ada. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perubahan isi dan metode pendidikan. Laju pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, sarana dan prasarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggara pendidikan pun harus bertambah, serta penyebaran penduduk menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga adalah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya dalam aspirasi terhadap pendidikan. Peningkatan aspirasi terhadap pendidikan memberikan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan tepat. Yang keempat adalah sistem manajemen yang kurang stabil. Faktor manajemen juga menjadi faktor kurang optimalnya pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia bisa dibilang belum stabil. Hal ini bisa dilihat dari perubahan kurikulum yang sering berubah-ubah tanpa landasan yang jelas, lalu perubahan struktur organisasi pendidikan, manajemen anggaran yang kurang efisien, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ialah keterbelakangan budaya dan sarana. Hal ini umumnya terjadi di daerah terpencil yang jauh dari daerah perkotaan. Karena keterbelakangan budaya, masyarakat biasanya menolak budaya lain yang masuk karena khawatir akan merusak ciri khas budayanya. Hal ini membuat mereka malas menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Satu, pemerataan pendidikan. Ketidakmerataan pendidikan ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, sehingga fasilitas pendidikan di daerah timur masih belum layak jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. 2. Kurangnya kesempatan bagi peserta didik.
Kurangnya kesempatan mereka untuk berkembang mengakibatkan pendidikan di Indonesia masih jauh dari negara lain. Kurangnya fasilitas pendidikan membuat peserta didik harus berpikir 2 kali untuk mengembangkan temuan ataupun karyanya. 3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas guru. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik membuat keinginan tenaga pendidik dalam memberikan hal terbaik bagi murid menurun. Dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang sudah disebutkan, berikut ini adalah solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada di Indonesia. 1. Pembangunan gedung sekolahan secara merata. Sudah saatnya pembangunan gedung sekolahan dibuat merata tanpa membedakan mana yang ada di kota dan mana yang ada di desa. Semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas gedung sekolahan demi kenyamanan dalam belajar. Yang kedua yaitu pembagian buku-buku pelajaran dan alat tulis secara gratis. Seharusnya pemerintah menjalankan sebuah program pembagian buku secara gratis kepada anak-anak yang ada di seluruh Indonesia agar setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar dengan merata. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Seharusnya pihak pemerintah tanggap dalam mensejahterakan kehidupan guru, yaitu dengan memberikan tunjangan guru secara sewajarnya. Hal ini perlu dilakukan agar guru lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak didiknya. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengembangkan potensi dan mengapresiasi sekecil apapun inovasi yang dihasilkan. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan dan apresiasi untuk generasinya agar lebih bersemangat dalam berinovasi dan memajukan Indonesia.